Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak nama Visnji Suratu Aki, dan Bapak sekarang masih belajar di kampus Undiksa. Sekarang masih semester 1 dan sekarang Bapak ingin membahas materi layanan BK, ya. Layanan BK klasikal yang berkaitan dengan inteligensi atau kecerdasan diri. Nah, jadi standar kompetensi yang kita bahas pada hari ini yaitu memahami inteligensi atau kecerdasan diri. Kompetensi dasar, siswa mampu memahami dan mengenal inteligensi kecerdasan diri sendiri dan menerapkan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan indikatornya, siswa dapat memahami pengertian inteligensi atau kecerdasan, serta indikator inteligensi atau kecerdasan. Yang pertama, kemampuan umum yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi dan inteligensi kecerdasan rendah dari masing-masing indikator inteligensi atau kecerdasan. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan masing-masing indikator inteligensi atau kecerdasan dalam bidang pribadi. Jadi tujuannya untuk dapat memahami pengertian inteligensi atau kecerdasan serta indikator inteligensi atau kecerdasan, yaitu A. Kemampuan umum yang dimiliki setiap individu. Yang B. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Yang kedua, untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi dan inteligensi kecerdasan rendah dari masing-masing indikator inteligensi kecerdasan. Yang ketiga, untuk dapat menerapkan masing-masing indikator inteligensi atau kecerdasan dalam bidang pribadi. Sekarang kita menuju kepada materi, yaitu pengertian dari inteligensi atau kecerdasan. Nah, inteligensi atau kecerdasan merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar, sebagaimana dikatakan oleh Darsana 2014. Dari definisi tersebut mengandung dua indikator, yaitu yang pertama, kemampuan umum yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Dan berikut ini dijelaskan indikator-indikator tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan umum adalah suatu hal yang sudah terkandung dalam diri seseorang, baik itu bawaan maupun hasil latihan dan praktek. Contohnya saja, seorang dosen yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi karena hasil pendidikan yang lama. Dominic Brian, seorang mentalis yang mengkhususkan diri di bidang menghafal angka yang merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Di sini juga ada seorang Agus Apriliana, seorang siswa yang pandai di kelas karena bawaan dari lahir dan hasil dari pengalaman yang aktif di beberapa organisasi. Nah, yang kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual adalah kesanggupan seseorang untuk mendapatkan prestasi yang lebih dengan proses pengasahan dan pengembangan kemampuan diri. Contohnya yaitu seorang guru, presiden, seperti contohnya sekarang Presiden Joko Widodo, dan juga seorang menteri atau bupati dan lain-lain. Nah, di sini juga ada pengertian dari berbagai para ahli ya berkaitan dengan inteligensi. Ya, adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Definisi tersebut mengandung indikator. Yang pertama, kemampuan individu untuk dapat bertindak secara terarah, kemampuan setiap individu untuk dapat berpikir secara rasional, dapat menghadapi lingkungannya secara efektif. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat bertindak secara terarah, dapat berpikir secara rasional, dan dapat menyesuaikan atau menghadapi lingkungannya secara efektif.
Dan juga ada pendapat lain mengatakan inteligensi atau kecerdasan adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana dikatakan oleh William Stern, definisi tersebut mengandung indikator yang pertama, kesanggupan untuk dapat menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru. Yang ke B, penggunaan alat-alat berpikir yang sesuai dengan menyesuaikan diri. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa inteligensi kecerdasan yaitu komitmen atau kesanggupan untuk dapat menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini ada contoh orang yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi. Nah, dan di sini ada seorang dosen. Sekarang beliau adalah guru besar di kampus Undiksa. Beliau atas nama Prof. Dr. Iketut Daharsana MPD Kons, seorang dosen yang memiliki inteligensi atau kecerdasan tinggi. Nah, beliau adalah seorang yang menjalani pendidikan dari tingkat rendah hingga tingkat tertinggi dan mampu menjadi seorang guru besar di jurusan bimbingan dan konseling. Beliau mampu membuat inovasi-inovasi baru. Jadi dapat dilihat di sini contoh dari inteligensi itu adalah ada dua orang ya, ada dua jenis nih. Ada yang bersifat umum dan juga bersifat prestasi aktual atau prestasi belajar. Nah, di sini Prof. Iketut Daharsana ini adalah dia memiliki kemampuan dalam proses belajarnya itu dari awal sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dia dinobatkan menjadi seorang guru besar. Dan juga di sini ada Prof. Dr. Niketut Suwarni, MS. Adalah seorang dosen ketua jurusan BK sekaligus menjabat sebagai PD 1 FIP Undiksa. Beliau sering menjadi narasumber dalam seminar dan workshop di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, beliau juga sangat aktif dan menjadi anggota aktif ABKIN. Dan juga di sini adalah siswa yang memiliki inteligensi yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi, yaitu siswa yang pandai di kelas, aktif dalam mengemukakan pendapat, dan tidak segan untuk bisa maju ke depan kelas untuk menjawab sebuah pertanyaan. Jadi siswa aktif mengikuti organisasi dan juga sering mengikuti olimpiade mata pelajaran tertentu. Nah, mampu mempengaruhi teman-teman dan memiliki kedekatan yang baik dengan temannya di kelas dan di luar kelas. Nah, orang yang memiliki inteligensi kecerdasan rendah di sini bisa dilihat bahwa sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada temannya di kelas. Nah, dari siswa-siswa yang memiliki kecerdasan rendah di sini dapat dilihat kita beberapa orang yang seringkali duduk di belakang, mungkin suka duduk di belakang ya. Terus siswa yang terkadang kurang fokus untuk menerima pelajaran di kelas. Nah, terus ia sering terlihat mengganggu teman yang duduk di sebelahnya. Terus sibuk bermain gadget saat proses belajar di kelas. Siswa yang kurang empati juga dengan teman kelompoknya. Nah, sibuk mengerjakan tugas. Oke, jadi di sini dapat kita melihat bahwa kecerdasan yang dimiliki seseorang itu harus diasah, harus melalui proses pendidikan. Tanpa melalui proses pendidikan, kecerdasan kita itu tidak akan keluar dan muncul dari dalam diri kita. Jadi dapat tadi ya dilihat bahwa kecerdasan inteligensi yang dimiliki siswa itu adalah siswa yang pandai di kelas, aktif dalam mengemukakan pendapat dan tidak segan untuk bisa maju ke depan kelas untuk menjawab sebuah pertanyaan. Yang tentunya siswa yang pandai di kelas itu adalah yang berkaitan dengan kecerdasannya sendiri dan juga proses yang dia lalui. Misalnya dia rajin belajar dan juga sering mengikuti organisasi-organisasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga dia tidak segan untuk maju ke depan kelas. Dia tidak malu. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh
dari siswa yang memiliki kecerdasan yang tinggi, gitu. Dan yang ini adalah siswa yang tidak memiliki kecerdasan. Jadi sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman di kelas. Jadi siswa yang sulit menerima pelajaran di kelas itu, jadi terkadang dia sering melamun di dalam kelas. Terus tidak terlalu peduli dengan temannya di kelas, gitu ya. Jadi dia hanya sukanya sibuk sendiri saja. Kalau guru di depan kelas lagi bahasin pelajaran, materi, malah dia sibuk sendiri di belakang, gitu. Seperti kelihatan gurunya lagi penjelasan materi, dan pada saat gurunya suruh dia untuk menjawab sebuah soal, ujung-ujungnya dia kaget sendiri, gitu. Nah, maka dari itu, dari pembahasan materi untuk pada kesempatan ini, saya mengajak anak-anak untuk bisa memahami, gitu, bahwa setiap orang itu memang memiliki kecerdasan, tetapi harus dilalui sebuah proses. Prosesnya yang seperti apa? Ya, proses pendidikan, terus mengikuti organisasi-organisasi, dan terus belajar mengenai kemampuan dan kelebihan diri sendiri, dan juga harus peduli dan peka terhadap orang lain, gitu. Jadi untuk kesempatan ini Bapak hanya bisa menjelaskan sampai di sini saja. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin bertanya mengenai penjelasan Bapak pada hari ini. Jadi saya stop sharing dulu ya. Oke. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Berarti sudah paham ya? Berarti sudah paham ya dengan materi yang Bapak jelaskan. Oke. Nah, tadi sudah paham ya apa yang Bapak jelaskan tadi itu ya? Sudah paham ya? Nah, jadi kita ini memiliki kecerdasan kita masing-masing, tapi cuman harus melalui proses untuk kecerdasan itu tampak di muka dia, yang bisa membuat kita lebih berprestasi lagi ke depannya. Baik, itu saja penjelasan materi Bapak hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Om Santi 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 Om.